Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfa Sahala, mahasiswa PPG Daljab batch 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya mengajar di MTS Miftahul Huda Sawentar, Kanigoro, Kabupaten Blitar, mata pelajaran SKI. Untuk kali ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 dengan materi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Untuk itu mohon bimbingan dan juga arahan dari dosen penguji UKIN PPG 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba diulangi sekali lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes nama boten? Wah, enek sing yes, enek sing boten. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini semuanya sehat nggih? Sehat, semuanya bisa hadir ya, semuanya rapi ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Untuk hari ini untuk memberikan semangat. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat. Oke, beri semangat. Ya. Oke, anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, coba saya mau tanya tadi yang hadir pertama kali siapa? Siapa? Aura. Oke, Aura kasih ya, Aura. Coba Mbak Aura dipimpin doanya ya. Ya, kita doa sama-sama. Monggo silakan, Aura. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih Mbak Aura, semoga pembelajaran kita pada hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian yang saya banggakan, anak-anak kemarin ada yang tidak masuk satu. Hari ini masuk semua nggih? Hari ini masuk semua. Coba yang hari ini saya absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai untuk pembelajarannya. Coba yang pertama Ahmad Faisal Hanif hadir. Oke, sehat Mas Hanif? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Mas Ahmad Sohibun Nida hadir. Oke, tadi telat mau mboten? Wah, ya semoga besok tidak telat ya Mas Nida. Kemudian ada Aura Zazkia Gina ya, Hadiroh, ini tadi yang pertama kali masuk ya.
Iya, oke. Berarti tidak bangkong. Yang lain bangkong ini ya? Oh, mboten. Ada yang tidak. Oke, Dinda Aulia Wahyuni. Dinda Aulia Wahyuni, ya. Hadiroh. Oke, tadi berangkat jam berapa? Jam 8. Wah, iya kok jam 8. Ini ada yang bergurau ini ya. Pastinya jam 7 sudah sampai sekolah. Ada Intan Khairul Rahmah. Hadiroh. Oke, sehat ya Mbak Intan? Alhamdulillah. Ada Muhammad As'ad Ainul Yaqin. Nah, hadir. Sehat ya Mas As'ad? Sehat, alhamdulillah. Muhammad Irwan Maulidin. Ya, hadir. Oke. Tadi berangkat naik apa? Wow, diantar ya, diantar ke sekolah ya. Ada William Maulana. Oh, ya, hadir. Ya, sehat ya Mas William? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Kemudian tadi sudah di piket nggih? Oke, sudah dipiket, sudah bersih semua ya. Oke, sudah bersih semuanya. Sudah rapi semuanya? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Berarti sekarang coba dirapikan terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita nanti bisa lebih lancar. Oke, anak-anak sekalian, kemarin ya di pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu depan ini kita sudah menyelesaikan materi ya. Di antaranya adalah ada misi dakwah Rasulullah. Misi dakwah Rasulullah. Salah satunya adalah cara dakwah Rasulullah di mana? Cara dakwah Rasulullah di kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad. Coba Mas Nida, cara dakwah Rasulullah itu yang sampean ketahui apa saja? Pakai cara apa? Yang pertama dengan mendelik. Mendelik bahasa Indonesia apa? Sembunyi. Yang kedua dengan terang-terangan ya. Dengan terang-terangan, betul sekali. Yang pertama dengan sembunyi. Yang kedua dengan terang-terangan. Lah, ini ada pertanyaan yang kedua. Nabi Muhammad itu bertahanus atau menyendiri ya? Menyendiri. Tadi ada yang sudah menjawab. Ayo, di mana menyendirinya Nabi Muhammad itu? Di Gua Hira. Betul sekali ya. Jadi beliau memikirkan nasib, memikirkan tingkah laku jahiliyah kota Mekah, dan di situ mendapatkan wahyu yang pertama itu surat apa aja? Surat Al-Alaq, betul sekali ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad, sekaligus strategi dakwah Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Madinah ya, di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah itu hijrah ke Habasyah ya, ke Habasyah ya, kemudian ke mana lagi? Ke Taif, kemudian ke Madinah ya. Anak-anak sekalian, ada pesan atau nilai ini yang dapat kita ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah ketika beliau berdakwah di Madinah, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah toleransi ya. Kira-kira pesan apa anak-anak yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah ketika di kota Madinah? Apa Cah?
Oke, ya, tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan dalam mencari ilmu, keberanian dan kemandirian. Betul sekali. Terus toleransi itu apa anak-anak? Ya, anak-anak sudah bisa menerapkan sikap toleransi nggak kira-kira? Sampun, oke. Contohnya apa? Contohnya apa? Menghargai pendapat orang lain, betul. Ya, kamu punya teman yang non Muslim nggak? Oh, ada yang punya, ada yang tidak. Agamanya apa kira-kira? Ada Kristen ya. Ketika teman kita itu mau beribadah, bagaimana sikap kalian untuk menunjukkan sikap toleransi kepada teman kita? Menghormati, betul sekali ya. Jadi anak-anak, ini yang ditampilkan, yang dicontohkan Nabi Muhammad ya kepada umatnya, kepada kita semua. Oke, anak-anak sekalian, saya minta Mas Fauzan mana Mas Fauzan? Mas Fauzan ya. Coba kita akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, silakan. Menjabarkan misi dan dakwah Rasulullah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Isyaniyah, ukhuwah Watoniyah dan Basyariyah dalam kebinekaan di kota Mekah dan Madinah, menyelidiki faktor pendukung dakwah Rasulullah Subhanahu wa taala di Mekah dan Madinah untuk menjadikan pribadi yang cerdas dan unggul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang sudah membacakan, Mas Bagas. Tepuk tangan mana? Tepuk tangannya orang tenanan nih. Oke, anak-anak sekalian yang saya banggakan, dari tujuan pembelajaran ini ya, kita dapat menyimpulkan jadi karakter yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Jadi anak-anak ini diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu, berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global ya. Jadi peserta didik anak-anak sekalian ini juga diharapkan bisa memiliki sifat toleransi. Tadi di depan sudah kita bahas ya. Jadi menghargai perbedaan. Memang negara kita itu bukan negara agama Islam, tetapi negara Pancasila ya. Jadi nanti anak-anak diharapkan ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi suri tauladan, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap untuk berbuat baik anak-anak? Siap ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan membentuk kelompok ya. Coba yuk, sedia tepuk? Oke, tepuk tunggal, ganda, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini kok nggak mes 11? Coba dihitung mulai dari sini yo, mana dari sini? Hitung, yuk. Bagaimana? Oke, ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, yuk. Ya. Oke, yuk. Tuh. Ya. Oke, ya, yang banter.
Oke. Coba sekarang anak-anak yang nomor 1 laki-laki dengan yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 dengan yang nomor 2. Nah, yuk ganti bangku, ganti apa itu? Ganti tempat duduknya. Yuk, silakan yuk. Berdiri. 1 2 3. Yuk. Ya. Gini di sini yuk, Oper gitu. Oh, oper. Nah, dioper. Nah, tadi yang nomor 1 kan ini, nomor 2 kan ini. Yang nomor 3 ini. Nah. Oke, bukunya di bawah ya. Bukunya di bawah sudah, anak-anak. Oke, sampun nggih. Ya, kalau sudah bisa duduk kembali, nggih. Sampun nggih? Ya. Anak-anak, halo. Ya, ini kelompoknya ada yang 4, ada yang 5 ya. Ini nanti akan saya sampaikan materi pembelajaran, video pembelajaran terkait dengan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Untuk itu nanti mohon dari masing-masing kelompok nanti anak-anak mendeskripsikan ya, membuat catatan apa saja yang anak-anak dapati dari video pembelajaran tersebut. Bisa anak-anak nggih? Oke, siap. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Yuk. Anak-anak, untuk video pembelajaran silakan dicermati. Nanti setelah dicermati, anak-anak membuat deskripsi dan mempresentasikan masing-masing kelompok. Siap anak-anak nggih? Siap. Oke, siap anak-anak nggih? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini ya. Di sini kita akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Untuk materi sejarah kebudayaan Islam, setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad ini menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun di antara prioritasnya adalah yang pertama membangun masjid. Jadi masjid yang dimiliki multifungsi, diantaranya masjid ini sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid ini diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim ini akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail ya, bukan Sahala ya. Nah, kalau Sahala ini Pak Sahala ya. Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, masjid ini juga digunakan dengan pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat untuk musyawarah dan lain-lain. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal dari pembangunan kota. Yang kedua, di antara prioritasnya adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah konkret dari Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah yang disebut dengan kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah yang disebut dengan Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi telah menciptakan suatu persaudaraan, yaitu persaudaraan yang berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan keturunan atau nasab. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai. Dan jika umat
ini bersatu, niscaya umat Islam khususnya ini akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik Muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini berkenaan dengan masyarakat Muhajirin, Ansor dan Yahudi yang menginginkan hidup bersama dengan kaum muslimin. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama, ada yang tahu anak-anak? Piagam Madinah. Betul sekali. Di antara dari isi Piagam Madinah, yang pertama adalah setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, harus bantu-membantu dalam bidang moral maupun material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Jadi apabila ada yang mengusik dari kota Madinah, maka akan dihadapi secara bersama-sama. Dan yang keempat, dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan tersebut akan diselesaikan. Beberapa kaum dari kaum Yahudi ini menerima dengan baik piagam tersebut, tetapi juga ada beberapa yang menolak, ya. Di antara suku Yahudi yang menolak, di antaranya adalah berasal dari Bani Nadir, Quraizah, dan Qainuqa. Ini bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad di Madinah. Pada akhirnya persekutuan mereka dengan kafir Quraisy ini menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita lanjutkan anak-anak. Yang keempat adalah strategi Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Peran Nabi Muhammad di Madinah ini tidak hanya terfokus dalam berdakwah selama di Madinah. Rasulullah ini telah membawa banyak perubahan. Ini khususnya diantaranya adalah memajukan ekonomi di Madinah. Di antaranya adalah menegakkan prinsip ekonomi Islami, sistem upah, menempatkan fakir miskin di masjid, bekerja sama dengan kaum Ansor dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin, meningkatkan mutu pertanian, tidak hanya perdagangan saja ya, pertanian juga, memanfaatkan harta rampasan, membangun pasar Islami, membangun infrastruktur, jalan, jembatan, membayar zakat. Ya, membayar zakat itu adalah prioritas strategi Rasulullah dalam berdakwah di kota Madinah, ya. Nah, saya kira materi dari strategi dakwah Rasulullah saya cukup sekian anak-anak. Nah, setelah pembelajaran dari video ini anak-anak cermati, ya silakan anak-anak dari lembar pertanyaan peserta didik yang sudah saya share, ya nanti bisa dilihat dan mohon nanti anak-anak bisa dikerjakan, ya. Siap ya anak-anak ya? Siap. Oke. Untuk itu anak-anak sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya anak-anak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa isi dari video tersebut? Bisa ya, oke.
tadi terkait dengan strategi dakwah Rasulullah di mana anak-anak? Di kota Madinah. Oke, di kota Madinah atau yang disebut dengan Madinatul Munawwaroh. Apa anak-anak? Madinatul Munawwaroh. Madinah itu sebelum datangnya Rasulullah itu namanya kota apa, Cak? Apa kota? Yasrib. Kota Yasrib. Nah, setelah Rasulullah datang, kemudian diganti dengan nama Madinah. Oke, ya. Tadi juga ada prioritas dari dakwah Rasulullah. Nabi Muhammad datang ke Madinah pertama kali itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Membangun masjid. Betul sekali. Membangun masjid. Masjidnya itu dibangun di atas tanah anak yatim. Namanya siapa tadi? Sahal dan Suhel. Ya, Sahal dan Suhel. Oh, tadi di video pembelajaran bukan sahala lek sahala orang centong ya. Ya, coba anak-anak bisa dideskripsikan ya. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Sekarang silakan bisa dikerjakan. Monggo, yuk. Coba anak-anak tadi sudah sudah didiskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Ampun ya. Coba salah satu dari kelompok menyampaikan. Coba kelompok yang belakang, sinten? Saya. Oke, ya, terima kasih. Coba Mas Faisal bisa Prioritas dakwah dipresentasikan. Rasulullah. 1. Membangun masjid. 2. Mempersaudarakan kaum muslimin. 3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Oke. Sudah? Dah. Ya. Coba anak-anak ini secara bersama-sama dijawab yang keras ya. Kaum muslimin di kota Madinah itu namanya apa aja? Namanya sahabat apa namanya? Sahabat Ansor. Kalau kaum muslimin yang dari Mekah, sahabat Muhajirin. Yang dari Madinah tadi namanya apa? Sahabat Ansor. Kalau yang dari Mekah namanya sahabat Muhajirin. Ya. Ketika itu anak-anak di Madinah, Nabi Muhammad bersama dengan sahabat Muhajirin, kemudian Nabi Muhammad di Madinah ini disambut oleh kaum Ansor. Kemudian dibacakan sholawat. Nah, anak-anak tahu nggak sholawatnya apa? Tola'al. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, bisa sholawatan bareng-bareng tola'al badru alaina, bisa ya? Bisa. Oke yo, bareng-bareng ya. Jadi seolah-olah kita ini kedatangan Rasulullah ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tola'al, bareng-bareng yuk. Badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ayyuhal mab'usu fina jita bil
amril muta jita syarrafal Madinah marhaban ya khairu da. Yuk bareng-bareng. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma ta'allillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih. Jadi anak-anak ya, tola al-badru alaina itu munculnya pada waktu Nabi Muhammad dulu datang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, sampai sekarang. Jadi biasanya pas serokal begitu ya, itu dibunyikan. Oke, anak-anak sekalian, ya. Selanjutnya akan saya sampaikan untuk LKPD-nya ya, anak-anak. LKPD nanti dikerjakan ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Nah, LKPD-nya tadi sudah saya sampaikan. Untuk masing-masing ketua kelompok bisa dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan satu saja. Masing-masing kelompok, yuk bisa maju ke depan. Punyanya temannya di bawah sekalian. Nah, punyanya temannya di bawah sekalian. Yuk, sini yuk. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Ya, yang putri masih belum ya. Nah. Oke anak-anak sekalian, ya tadi sudah dikumpulkan semuanya ya. Ada kesulitan nggak kira-kira Cah? Tidak ada kesulitan ya. Semoga nanti nilainya bagus semuanya ya. Tadi ada yang sempurna, ada yang masih belum sempurna. Nanti kita evaluasi bareng-bareng ya ke depan. Oke anak-anak sekalian, untuk materi yang sudah kita sampaikan kira-kira ada kesulitan nggak? Tidak ada kesulitan. Materi apa anak-anak yang kalian pahami yang sudah kita bahas tadi? Materi tentang strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah ya. Kira-kira dari materi strategi Rasulullah tadi yang menarik apa anak-anak? Prioritas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi salah satunya ada yang membangun masjid di kota Madinah itu ada masjid yang terkenal namanya Masjid Nabawi. Pernah ke sana nggak? Wah, dereng. Nanti bareng-bareng ke sana ya. Ya. Masih adakah anak-anak dari materi yang sudah disampaikan itu ada yang sulit begitu? Adakah kesulitan? Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak sekalian yang saya banggakan, dari materi yang sudah kita lakukan, di antara kesimpulannya adalah anak-anak sekalian ya, ini dari kisah dakwah Rasulullah di Madinah ini mengajarkan kepada kita semuanya ketekunan dan juga keberanian dalam menyebarkan kebenaran ya. Jadi meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan, Nabi Muhammad ini tetap tegar, tetap
semangat menegakkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil anak-anak inspirasi dari dakwah beliau, terus berjuang untuk menyebarkan kebaikan, terus berjuang untuk menyebarkan keislaman. Nah, ini bisa anak-anak tunjukkan dari pakaian anak-anak, dari sikap anak-anak. Nah, anak-anak di rumah kira-kira bahasanya kalau kepada orang tua bahasa kromo atau tidak? Ya, kalau dipanggil coba, anak dalem apa? Oh, nggih. Dalem, betul sekali. Nun, nah itu kurang sopan. Nah, ini kita tunjukkan dari dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian toleransi, saling menghargai. Kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang berbicara, kita mendengarkan, tidak boleh memotong pembicaraan di tengah jalan, ya. Jadi ingatlah anak-anak, kita semuanya ini memiliki peran penting, ya, di dalam menyebarkan kebaikan, ya, menyebarkan kebenaran. Anak-anak harus bangga menjadi orang Islam. Anak-anak bangga jadi orang Islam? Bangga, ya, siap untuk menyebarkan kebaikan? Siap? Oke, alhamdulillah. Ya, dengan kesimpulan pembelajaran yang sudah saya sampaikan anak-anak, berarti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan dipimpin salah satu dari teman kamu. Yuk silakan, Mas Maulana, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ataitani ilma waj'alahu nafi'an fid-dini wa ma'asih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian anak-anak. Jangan lupa nanti salamnya ke bapak dan ibu di rumah. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi